Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semua, khususnya teman-teman guru penggerak. Perkenalkan, saya Heri Anwar dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Majalengka. Dalam hal ini akan membuat video tentang praobservasi dengan teman sejawat saya, yaitu Ibu Nunik Sumarnika, dalam rangka kegiatan aksi nyata di modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Nah, mari kita mulai kegiatan praobservasi kita kali ini. Assalamualaikum Bu Nunik. Waalaikumsalam Pak Heri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya, baik Bu Nunik. Pada kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Tujuannya ketika Ibu Nunik akan melaksanakan kegiatan belajar di kelas, pada saat nanti observasi yang saya akan laksanakan, Bu Nunik lebih siap, lebih percaya diri setelah pembahasan praobservasi sekarang. Dalam kegiatan praobservasi ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Pertanyaan pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran apakah yang akan Ibu capai dalam di kelas nanti. Untuk tujuan pembelajaran saya, karena saya mengajar informatika, tujuannya adalah bagaimana siswa itu mampu mengidentifikasi dampak sosial informatika dan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang keduanya juga siswanya itu mampu untuk memberikan contoh yang konkret bagaimana dampak sosial informatika itu di kehidupan sehari-hari juga. Dan yang ketiga adalah bagaimana siswa bisa menganalisis dampak sosial informatika dan menuangkannya dalam bentuk poster, infografis ataupun yang lainnya sesuai dengan keinginan yang mereka temukan. Kemudian kira-kira area pengembangan dalam pembelajaran itu apa? Untuk area pengembangan yang ingin saya kembangkan yaitu dari budaya positif sama KSE-nya Pak. Jadi ada gotong royongnya, ada kreatifnya, ada Ya. Kemudian kira-kira model pembelajaran yang akan Ibu gunakan itu model pembelajaran apa? model pembelajaran yang berbasis proyek Pak. Jadi anak-anak itu nanti diberikan proyek itu dan menghasilkan produknya yang tadi sudah saya sampaikan. Tujuannya itu ada infografis, ada poster ataupun yang lainnya. Menarik Bu ya. Kemudian kira-kira strategi apa yang akan dipakai dalam pembelajaran nanti? Strategi yang akan saya pakai yaitu strategi pembelajaran diferensiasi, karena di situ sudah ada kontennya, sudah ada prosesnya, sama ada produknya juga Pak. Ya. Kemudian bagaimana cara penilaian dalam kelas? Untuk penilaian yang saya lakukan, yang pertama saya melakukan penilaian awal pembelajaran atau disebut dengan asesmen awal. Yang kedua yaitu penilaian berkelompoknya, bagaimana mereka bisa bekerja.
saya akan mengadakan pasca observasi setelah mengamati yang unik mengajar di kelas pada beberapa minggu yang lalu. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Nunik. Yang pertama, Bu Nunik, bagaimana perasaan pada saat saya observasi kemarin? Perasaannya senang ya Pak ya, karena saya bisa dilihat langsung oleh Bapak, jadi saya nanti bisa menanyakan apa sih kekurangan dan kelebihan saya ketika mengajar. Kalau saya hanya diri sendiri kan kita tidak tahu apa kekurangan yang kita ajarkan kepada mereka. Tapi kalau ada coba sehingga saya bisa untuk memperbaikinya dari belajar. Ya. Kemudian menurut Ibu sendiri apakah sudah maksimal yang kita bicarakan pada pra observasi dengan yang Ibu lakukan pada saat observasi kemarin? Kalau dinilai sih masih belum cukup maksimal ya Pak ya, tapi sudah, kalau dari ini sudah 80% ya Pak ya, sudah 100%, karena ketika di lapangan pasti ada kendala sedikit pun tidak sesuai yang diharapkan, tapi tidak berdampak besar Pak pada pembelajaran. Bolehkah saya mengajukan hasil pengamatan saya? Baik, pada saat saya mengamati Ibu mulai dengan salam, sudah bagus, kemudian tanya kabar anak-anak, kemudian perasaan, kemudian Ibu juga memimpin KM, memimpin doa, kemudian menyampaikan yang tidak hadir, kemudian menyampaikan kesepakatan kelas dan menyampaikan materi yang akan dipelajari yang akan bersama. Kemudian Ibu juga sudah menampilkan pertanyaan kalimat pengantin, kemudian tujuan pembelajaran kepada siswa dengan melakukan ice breaking berupa nyanyi bersama. Lagu apa lagu aku? Lagu yang ini Pak ya, karena mengikuti zaman yang sekarang sih iya. Pak, Iya. yang Ya. untungnya. Nah, Ibu juga kemarin melaksanakan asesmen awal berupa apa namanya itu Bu? Word sudah menanyakan sebagai sejauh mana siswa yang Ibu ajar tentang penguasaan Canva. Kemudian Ibu juga menuju kepada murid yang sedang kesulitan, sudah bagus, dan mulai pada saat kegiatan itu Ibu sudah menjelaskan materi tentang medsos dan juga menyampaikan pertanyaan jenis media apa yang kalian gunakan dan sebagainya. Nah, kemudian juga Ibu menjelaskan dampak positif dan negatif medsos, kemudian menjelaskan aplikasi Canva, menjelaskan Canva dan media sosial secara kolaborasi yang sempurna. Kemudian Ibu juga memberi tugas berupa infografis melalui LKPD dan menyuruh mengerjakan siswa selama waktu 15 menit. Kemudian dalam diskusi juga Ibu sudah memandu kelompok, kemudian presentasi kelompok sudah dilaksanakan dan dinilai langsung oleh Ibu, dan Ibu juga menanggapi dan mengapresiasi presentasi kelompok yang penyaji. Kemudian Ibu juga memandu siswa menyimpulkan kesimpulan pembelajaran, kemudian merefleksi pembelajaran dan mengapresiasi pelajaran yang telah dilakukan. Kemudian Ibu juga terakhir itu menanyakan apakah masih ada masalah pembelajaran sekarang, kemudian menyampaikan pembelajaran berikutnya, dan Ibu juga memandu peserta kelas untuk memimpin doa dan mengakhiri pembelajaran. Saya kira yang sudah kita bicarakan pada saat pra-observasi sudah ada semua, dan saya kira sudah cukup sesuai dengan perjanjian kita waktu pra-observasi. Nah, selanjutnya untuk tindak lanjut Ibu, tadi sudah bagus ya, dari semua modul ajar sudah ada semua. Kira-kira hal apa yang akan dikembangkan dalam pembelajaran Ibu kemarin? Hal yang tindak lanjut yang akan saya lakukan, pertama mungkin saya akan lebih banyak lagi belajar dari YouTube, mungkin dari PMM, pembelajaran mandiri, bagaimana mengelola kelas dengan baik, terus bagaimana mengefisienkan waktu gitu ya, dengan waktu yang tersedia dengan materi yang saya ajarkan. Saya harus mencari media pembelajaran yang mendukung juga, terus lagi kolaborasi dengan guru-guru yang lain gitu ya Pak ya.
tidak hanya informatika aja yang bisa pembelajaran tanpa, tetapi dengan pembelajaran yang lain kita kolaborasikan, sehingga nanti ketika saya belajar lagi tanpa, anak-anak sudah tidak kesulitan lagi sih, Pak. Kemudian area pengembangan yang ingin dicapai, Pak, kemarin kan kebutuhan murid, kemudian yang kedua adalah kemarin jadi dari 2 yang harus 3 ya, jadi yang terakhir dikembangkan kemarin Tentang motivasi ya, belajar. ya. Jadi saya tetap harus pertama adalah mengembangkan area di kepala, karena kalau misalnya motivasi belajar anak sudah meningkat, otomatis pembelajaran apapun yang kita berikan kepada anak itu akan bisa diterima oleh anaknya, sehingga kebutuhan anak bisa terpenuhi. Jadi yang utamanya adalah motivasi belajar anak harus lebih baik. Kira-kira kapan Ibu mulai mengembangkan tindak lanjut tersebut dan berapa lama kira-kira target Ibu? Karena sekarang di akhir semester ya Pak ya, jadi untuk tindak lanjutnya akan dilaksanakan secepatnya. Ya. Tapi karena mengingat kita pembelajaran juga cuma tinggal 2 minggu karena akan ada ujian, mungkin akan dilaksanakan di awal semester 2. Ya. Yang terakhir mungkin ya, Ibu kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan dari pasca observasi? Dari percakapan pasca observasi kali ini, yang pertama adalah saya merasa senang ya Pak ya, karena yang sebelumnya sudah dilakukan observasi oleh Bapak, sehingga saya bisa memperbaiki kualitas pembelajaran saya menjadi lebih baik. Terima kasih juga hasil observasi yang sudah Bapak lakukan, sehingga saya bisa urutan langkah-langkahnya sudah sesuai dengan apa yang ada di rencana pembelajaran gitu ya. Jadi bagaimana saya bisa meningkatkan kualitasnya dari sisi yang mana, sehingga pembelajaran yang saya nanti akan berikan kepada siswa akan jauh lebih baik dari hasil observasi kita yang sudah dilakukan. Itulah akhir dari pasca observasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.